Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pintar kelas 4, semoga kalian tetap sehat dan selalu bersemangat. Kali ini kita akan belajar tentang tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku di pembelajaran ketiga. Segera kita mulai pembelajaran kali ini. Permainan tradisional apa yang ada di daerahmu? Bagaimana cara memainkannya? Hari ini kamu akan mengenal dan mencoba beberapa permainan tradisional. Contoh permainan tradisional yang pertama adalah benteng-bentengan. Benteng-bentengan atau rerebonan adalah permainan yang dimainkan oleh dua kelompok penawan dan tertawan. Masing-masing kelompok terdiri atas 4-8 orang dan memiliki satu tempat sebagai markas. Markas atau benteng bisa berupa tiang, pohon, atau pilar. Lalu permainan berikutnya adalah gobak sodor. Permainan gobak sodor atau galah asin atau galasin dilakukan di lapangan. Arena bermainnya merupakan kotak persegi panjang dan dibagi menjadi beberapa bagian secara vertikal. Indonesia memiliki banyak permainan tradisional yang sangat menarik. Banyaknya jenis permainan tradisional ini menunjukkan keragaman budaya yang harus kita jaga. Indonesia juga memiliki musik tradisional yang beragam. Bunyi yang dihasilkan alat musik tradisional itu berbeda-beda. Bagaimana bunyi tersebut bisa sampai ke telinga kita? Lakukan percobaan berikut bersama kelompokmu. Percobaan yang pertama, tujuan dari percobaan ini adalah mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui udara. Alat dan bahan yang dibutuhkan berupa selang plastik sepanjang 2 meter atau lebih. Langkah kerjanya, pegang salah satu ujung selang dan minta temanmu memegang ujung lainnya. Dekatkan ujung selang ke telinga. Minta temanmu berbicara melalui ujung selang yang ia pegang. Dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Percobaan yang kedua, tujuan dari percobaan ini mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda padat. Alat dan bahan: 1 gelas plastik 4 buah, 2 benang kasur, dan yang ketiga paku. Mintalah gurumu untuk memasangkannya atau cara penggunaannya. Langkah kerjanya, buatlah satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik. Potong tali kasur sepanjang 2-3 meter. Masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil. Buatlah simpul agar tidak lepas. Berbicaralah dengan temanmu melalui telepon plastik. Lepaskan benang dari gelas plastiknya. Berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik tanpa benang. Maksudnya, kalian melakukan percobaan ini dengan benang dan tanpa benang. Dengarkan dan catat apa yang dia sampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Yang kalian perhatikan dalam percobaan ini, benang kasur tidak boleh kendur, harus lurus dan tegang agar bunyi atau suara bisa terdengar oleh teman bicaramu. Dan percobaan yang ketiga bertujuan mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda cair. Alat dan bahan: ember besar, air, batu koral, dan corong kecil. Langkah kerjanya,
Isi ember dengan air hingga penuh. Masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Usahakan corong tidak menempel pada ember. Ketuklah salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Sementara itu, dekatkan telingamu pada bagian atas corong. Dengarkan dan catat hasilnya. Selanjutnya, isilah tabel berikut berdasarkan hasil percobaan tadi. Lalu bukalah bukumu di halaman 40 dan jawab pertanyaan berdasarkan hasil percobaan. Melalui media apa saja bunyi dapat merambat dan sampai ke telinga kita? Jawabnya, bunyi merambat melalui benda gas, benda padat, dan benda cair. Media atau benda apakah yang digunakan untuk merambatkan bunyi? Jawabnya, media yang digunakan adalah udara di dalam selang plastik, benang kasur, dan air. Apakah bunyi yang dihasilkan dari setiap media sama? Mengapa? Jawabnya, bunyi yang dihasilkan setiap media berbeda-beda karena setiap media menghasilkan variasi gelombang bunyi yang berbeda. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang perambatan bunyi? Bunyi dapat merambat melalui 3 media, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas atau udara. Sahabat pintar, pada pembelajaran sebelumnya kamu sudah membaca cerita tentang siap menghadapi musim hujan. Bacalah sekali lagi cerita tersebut. Inilah cerita yang dimaksud. Nah, sekarang tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukung dari cerita tadi. Kalian bisa membacanya sendiri ya.